warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya semangat. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang hari ini tidak hadir? Dah, berarti yang tidak hadir hari ini adalah Almira dan Bilqis ya. Kita doakan sama-sama teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah. Dan termasuk kita juga yang ada di sini, semoga Allah berikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk Naila, silakan pimpin doanya. Tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Kita membahas tentang apa ya? Asmaul Husna. Ya, siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Riri, apa Asmaul Husna, Riri? Iya, nama-nama Allah ya baik. Masih ingat saja apa saja yang kalian pelajari di Asmaul Husna? Yang pertama apa? Alia, boleh. Al-Qudus, Al-Malik, As-Salam. Oke, satu-satu ya. Ara, satu apa? Al-Malik, Al-Malik, apa artinya Al-Malik? yang Maharaja. Iya, betul. Ya, yang pertama untuk Ara. Kemudian apa lagi selain Al-Malik? Ratu? Al-Aziz, Al-Aziz, apa artinya Al-Aziz? Siapa yang tahu teman-teman? Oh ya, Faiza. Apa Faiza Al-Aziz artinya? Apa? Maha Perkasa. Maha perkasa. Betul nggak teman-teman? Betul, alhamdulillah. Selain itu tadi sudah disebutkan. Nah, tadi ada Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Apa lagi? Uki. Al-Qudus, Al-Qudus tadi apa artinya? Siapa yang tahu Al-Qudus artinya apa Raisa? Maha Suci. Iya, Maha Suci Allah. Nah, alhamdulillah ya kalian sudah belajar tentang Asmaul Husna ya. Dengan kita belajar Asmaul Husna, kita bisa meneladani ya, meneladani dari Asmaul Husna yang tadi kalian sebutkan. Ya. Contoh Asmaul Husna Maha Merajai. Apa yang kita contohkan dari Asmaul Husna Al-Qudus? Tadi kan Allah Maha Suci. Cara meneladaninya seperti apa? Sholat 5 waktu, apalagi Alia? Zikir, puasa, Masya Allah. Kemudian yang lain apa Al-Qudus? Cara meneladaninya gimana? Membaca Al-Quran, apalagi? Al-Qudus artinya apa sih? Maha Suci, berarti Allah mencintai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang menyukai kebersihan. Nah, nanti kalian di sini harus bisa menjaga kebersihan, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan kalian
ya. Ketika kalian melihat sampah di luar, maka kalian harus ambil sampahnya, buang ke tong sampah. Karena Allah itu Maha Suci, suka sama yang bersih, ya. Oke, baik. Sekarang hari ini ya, kita akan belajar kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, ya, kalian memahami kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Yang kedua, meneladani sikap sabar, jujur, pemaaf, dan teguh pendirian Rasulullah SAW. Peserta didik mampu menceritakan kembali, ya berarti kalian harus bisa mampu menceritakan kembali keteladanannya Rasulullah. Siap untuk belajar PAI hari ini? Oke. Nah, coba ya, Bu Sisi punya pertanyaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa yang kalian ketahui tentang Gua Hiro? Pernah dengar Gua Hiro? Pernah. Di mana pernahnya? Oh, ada di buku cerita. Terus, apa yang kamu ketahui tentang Gua Hiro dan mengapa Nabi Muhammad sering ke sana? Ada yang tahu kenapa sih? Oh, Alia tahu, boleh. Al, apa Al? Gua Hiro tempat bersembunyinya Nabi Muhammad untuk beristirahat dengan Abu Bakar agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy yang ingin membunuhnya. Nabi Muhammad sering ke sana agar Nabi Muhammad aman. Oh gitu, oke. Ada yang lain teman-teman? Itu Gua Hiro apa Gua Sur? Yang tadi Alia ceritakan itu Gua Hiro apa Gua Sur? Gua yang Alia ceritakan tadi, kata Alia, Gua Hiro itu tempat bersembunyian Rasulullah dan Abu Bakar ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, yang dimaksud oleh Alia Gua Hiro atau Gua Sur? Nah, ya, yang kita bahas hari ini adalah Gua Hiro. Tapi bagus ya Alia, tepuk tangan untuk Alia udah berani menjawab, ya. Oke, yang kedua, mengapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal kenabian? Ada yang tahu? Alasannya kenapa sih Rasulullah ini berdakwahnya sembunyi-sembunyi? Laika? Tahu? Apa Laika? Agar tidak ketahuan dengan kaum kafir Quraisy. Oh, supaya tidak ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Betul nggak teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Laika. Oke. Kemudian nilai-nilai baik apa saja yang bisa kita teladani dari perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah? Apa Afiza? Apa saja yang kita teladani dari sikapnya Rasulullah? Sabar, terus Pantang menyerah. Apa lagi? Udah, itu ingetnya. Oke, bagus ya, betul sekali yang diucapkan oleh Afiza. Tepuk tangan untuk Afiza. Ya, jadi untuk meraih sesuatu itu kita harus membutuhkan perjuangan, ya, dan kesungguhan. Karena Rasulullah ketika di Gua Hiro ternyata ada kisahnya. Ya, kisah apa saja nanti kita cari tahu ya teman-teman. Oke. Ternyata wahyu pertama itu di Gua Hiro, awal kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah itu sering menyendiri, ya, dan merenung di Gua Hiro di puncak Jabal Nur. Ya, Jabal itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Jabal itu gunung, ya. Nur itu apa? Cahaya, ya. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Ya, ayat berapa teman-teman? Ya, ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril, ya. Kemudian
Peristiwa agung ini menandai awal tugas beliau sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Oke, biar kalian tahu mana sih Gua Hiro ini. Nah, Ibu akan menampilkan video ya. Nanti kalian perhatikan video tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan diskusikan. Ya, makanya sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu deh. Ya, tepuk semangat. Semangat. Biar semangat lagi. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. Allahu Akbar. Oke, ya. Baik. Perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, hari ini saya akan membawa kalian ke sebuah tempat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Mari kita jelajahi fakta-fakta menarik tentang Jabal Nur, Gunung Cahaya, di mana wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertama, Jabal Nur dikenal sebagai tempat turunnya wahyu pertama. Di dalam Gua Hira, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu tersebut adalah surah Al-A'la ayat 1-5 yang menandai awal kenabian. Bayangkan betapa pentingnya momen ini dalam sejarah kita. Kedua, nama Jabal Nur sendiri memiliki makna yang dalam. Jabal berarti gunung dan Nur berarti cahaya. Nama ini mencerminkan kemuliaan dan sinar kebenaran yang berasal dari tempat ini, karena dari sini Islam mulai menyebar ke seluruh dunia. Ketiga, sebelum menjadi nabi, Muhammad sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk bertahanus atau menyepi dan merenung. Beliau mencari ketenangan dan kebenaran spiritual jauh dari keramaian kota Makkah. Tempat ini menjadi saksi perjalanan spiritual beliau. Fakta keempat, Jabal Nur terletak sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Dari puncaknya, kita bisa melihat pemandangan kota Makkah yang menakjubkan. Gua Hira sendiri berada di dekat puncak, jadi kita perlu mendaki cukup menantang untuk mencapainya. Kelima, bentuk puncak Jabal Nur menyerupai Gunung Unta. Bentuk ini membuatnya mudah dikenali dari kejauhan dan menjadi landmark ikonik. Fakta keenam, meskipun tidak diwajibkan dalam haji atau umrah, ribuan peziarah dan wisatawan mendaki Jabal Nur setiap tahun. Pendakian ini memakan waktu sekitar 30-60 menit, tergantung pada kebugaran fisik masing-masing. Ketujuh, Gua Hira sendiri kecil dan sempit. Hanya cukup untuk 2-3 orang duduk dengan panjang sekitar 1 meter dan lebar 75 cm. Namun, gua ini menawarkan pemandangan langsung ke arah Ka'bah. Suasana kontemplatifnya sangat kuat. Akhirnya, Jabal Nur dan Gua Hira adalah simbol awal perjuangan Rasulullah. Disinilah misi besar yang mengubah dunia dimulai oleh seorang pria sederhana. Jabal Nur bukan hanya sebuah gunung, melainkan monumen spiritual yang hidup. Tempat ini adalah saksi lahirnya cahaya bagi seluruh umat manusia. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like. Oke, alhamdulillah ya. Nah, tadi kalian bisa lihat ya, Jabal apa tadi? Iya, Jabal Nur. Ternyata tempatnya sempit ya, kecil. Masya Allah ya, ternyata Rasulullah ketika ke Jabal Nur atau Gua Hira ya, perjalanannya melalui apa? Ada yang tahu? Naik pesawat? Enggak. Naik motor? Enggak. Naik bis? Tidak. Naik apa jadi? Betul sekali. Jalan kaki, Masya Allah. Jauh sekali, berkilo-kilometer. Kalau kita sekarang jalan kaki dari sana ke sini, capek nggak? Capek. Tapi Masya Allah ya, perjuangan Rasulullah dari rumahnya berjalan dengan panasnya padang pasir ya. Kalau di Mekah kan panas ya. Ya, nah Masya Allah, Rasulullah kuat ya, berjalan segitu jauhnya. Kita harus bisa kuat seperti Rasulullah ya. Nah, lanjut ya. Oke, lihat perjalanan Rasulullah
ketika ke Gua Hiro? Jauh nggak? Kalau dari gambar dekat ya. Tapi ketika kita jalan kaki ke sana, Masya Allah, jauhnya berapa ini? 7 kilometer. Ya, jauh sekali. Ya, tapi Masya Allah, Rasulullah selalu berjuang, ya, selalu bersabar tanpa menyerah. Beliau berjalan kaki begitu jauhnya sampai nyampe ke Jabal Nur, Gua Hiro, ya. Nah, tadi ya, Gua Hiro itu awal kenabiannya Rasulullah. Oke, yang pertama tadi ya, strategi dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, sebelum Bu Sisi menampilkan ini, tadi Bu Sisi udah nanya dulu kan ke kalian ya. Nah, di sini kita akan bahas kenapa sih Rasulullah ini berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, tadi ada yang menjawab karena takut, apalagi kan? Takut diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Jadi yang pertama apa? Secara apa? Syiriah, ya. Secara sembunyi dakwahnya. Berapa lama Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Selama 3 tahun beliau berdakwah dengan orang-orang yang diyakini mau menerima wahyu dari Allah, mau diajak untuk beribadah kepada Allah. Ya, siapa aja orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Ya, biasanya disebutnya apa? Asabikuna awalun. Ya, siapa aja salah satunya? Istrinya Rasulullah bernama siapa? Siti Khadijah. Kemudian sahabat yang paling dekat, yang paling setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan sepupunya Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya. Mengajak orang-orang untuk apa? Beribadah kepada Allah. Karena dahulu di Mekah menyembahnya apa? Ada yang tahu? Betul. Menyembahnya banyak berhala. Di pinggir-pinggir Mekahnya banyak patung-patung. Ya, banyak melakukan kemaksiatan. Banyak yang melakukan mabokan, berjudi. Apalagi? Perang. Apalagi? Membunuh apa? Bayi yang perempuan. Masya Allah, ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Gak boleh, ya. Dengan cara bersembunyi sedikit demi sedikit, Rasulullah mengajak orang-orang Mekah untuk kembali untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa? Berhala. Berhala itu batu. Tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Betul tidak? Betul, ya. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah bersembunyi dakwahnya ya selama 3 tahun, yang kedua dakwahnya secara terang-terangan. Ya, jahar. Ya. Yang kedua jahar. Secara terang-terangan. Setelah menerima perintah dari Allah, ya, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka di mana? Di Bukit Syafa, ya. Meskipun banyak yang menolak dan memusuhi, beliau tetap sabar, tegar, dan tidak berhenti menyampaikan kebenaran Islam. Ya, mungkin Bu Sisi pernah cerita bagaimana sabarnya Rasulullah ketika mengajak kaum Taif, ya, dilempar batu, ya. Kemudian apalagi ketika berangkat ke masjid diapain? Diludahin. Masya Allah, ya. Banyak yang nggak suka karena mereka nggak mau diajak kebenaran, ya. Tapi Rasulullah selalu sabar dan selalu mendoakan mereka
Ya, meskipun mereka sudah berbuat tidak baik sama Rasulullah, ya, tetapi Rasulullah selalu mendoakan mereka supaya apa? Supaya sadar. Supaya mereka sadar, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, seperti siapa yang tahu sahabat Rasulullah? Sebelumnya dia itu adalah kaum kafir Quraisy. Sekarangnya adalah sahabat Rasulullah, pejuang Islam. Ada yang tahu siapa namanya? Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah, sampai Umar yang begitu keras hatinya, ya, menolak Islam karena dengan kesabarannya Rasulullah, ya, sehingga Umar bin Khattab masuk Islam. Masya Allah, ya. Ya, isinya apa saja dakwahnya Rasulullah? Yang pertama yaitu keesaan Allah, tauhid, ya. Tauhid itu adalah keesaan Allah, mengajak manusia hanya menyembahnya siapa? Allah yang Maha Esa dan menjauhi penyembah berhala. Yang kedua, akhlak mulia, menegakkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan menjauhi perbuatan maksiat. Tadi kan sudah Bu Sisi sebutkan, perbuatan maksiat orang-orang Mekah terdahulu apa tadi? Judi, ya, membunuh, mabok-mabokan, kemudian di pasar melakukan kecurangan, ya. Setelah Islam datang, akhlaknya harus diperbaiki, ya. Kemudian kasih sayang. Nah, Rasulullah menyebarkan kasih sayang, menyebarkan sikap menyayangi sesama, menolong yang lemah, dan menghapus diskriminasi. Ya, mungkin Bu Sisi pernah cerita tentang pengemis buta. Ya, pengemis butanya padahal bukan orang Islam, ya. Masya Allah, tapi dengan keteladanan Rasulullah memberikan kasih sayang, menyuapinya meskipun diolok. Jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pendusta, ya, berbohong. Tetapi Rasulullah selalu sabar menyuapi pengemis buta. Masya Allah, ya. Nah, kita di sini harus bisa meneladani sikapnya Rasulullah, jujur, amanah, ya, sikap yang baik terhadap sesama, teman, dan lain sebagainya. Oke, kemudian Rasulullah juga berdakwah, ya, hari akhir. Harus percaya orang-orang yang memeluk Islam, ya, harus percaya adanya hari akhir, ya, meyakini adanya hari kiamat sebagai pembalasan atas semua perbuatan yang ada di dunia, ya. Percaya ada hari akhir? Harus percaya, ya, karena kita sebagai umatnya Rasulullah, ya, sebagai umat Islam harus mempercayai hari akhir, hari pembalasan bagi manusia-manusia yang ada di bumi ini, yang hidup, kemudian nanti Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan kembali di akhirat. Nah, di akhirat tersebut adalah hari pembalasan. Bagaimana manusia yang hidup di dunianya baik tidak, melakukan sholat tidak, apakah berbuat kemaksiatan sama Allah, ya. Kalau berbuat maksiat berarti Allah masukkan kemana? Ke neraka. Jika mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, berarti Allah akan memberikan surga. Kalian mau surga atau neraka? Nah, surga. Ibu juga sama mau surga, ya. Semuanya mau ke surganya Allah. Oke, hari ini Bu Sisi akan memberikan kalian tugas kelompok, ya, di mana kalian sudah duduk di masing-masing kelompoknya, ya. Oke, yang pertama yang ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang di sana adalah kelompok 4. Kalian pilih, ya, dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kisah apa saja yang kalian pahami dari video yang Bu Sisi tampilkan, materi yang Bu Sisi sampaikan, ya. Kemudian kalian tulis, ya. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Pokok kisahnya Rasulullah, pilih salah satu saja, ya. Yang pertama, nah nanti kelompok pertama ini tentang pokok kisahnya meneladani menerima pokok kisahnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ya, nanti kalian cari nilai keteladanan Rasulullahnya seperti apa. Ya, kemudian yang kelompok 2 nanti kalian mencari tokoh kisahnya, ya, tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa yang bisa diambil dari nilai keteladanan tersebut? Ya, kelompok 3 nanti kalian ceritakan, ya, dakwah secara terang-terangan. Dan yang kelompok terakhir nanti kalian kisahkan keteladanan Nabi SAW. Sampai sini tugasnya bisa dipahami? Oke, kalian diskusi bersama teman-temannya. Kalian tulis di sini kisahnya tadi yang Bu Sisi sebutkan. Kemudian kalian tulis nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari keteladanannya Rasulullah. Ya, oke, bisa dipahami semuanya? Oke, Bu Sisi bagikan ya. Nih. Oke. Nanti kalian tulis di sini, ya. Ini ditulis di sini. Tulis di sini ya. Kemudian nilai yang saya kagumi dari Nabi Muhammad apa? Ya, pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Oke, ditulis. Kalian tulis ini ya, pokok kisahnya tentang apa? Dapatnya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa yang bisa diambil dari keteladanan yang kalian petik dari pelajaran hari ini? Ya, kemudian kalian tulis juga nilai yang dikagumi dari Nabi Muhammad itu apa? Ya, oke? Ya. Nah, dapatnya apa? Kelompok 4, keteladanan Nabi. Ya, kalian memahami ini nanti ditulis di sini. Ya, nilai keteladanannya kejujuran, terus apa gitu ya. Lalu ini, betul sekali. Nah, setelah itu baru nanti kalian presentasikan ya dari hasil diskusi kalian. Ya, ini nanti kalian tulis di sini. Oke? Ya, oke, diskusikan bersama kelompoknya ya. Jika masih ada yang belum bisa dipahami, boleh kalian tanyakan ya. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Ya, boleh kalian buka buku cetaknya ya. Kalian bisa lihat di buku cetak juga ada ya.
Ini ya. Ya, bentar tunggu ya. Ini ya. Nih, kalian bisa lihat di sini di buku cetak ya. Ini. Yang mana? Iya, betul. Nanti ini ya ditulis di sini. Udah ketemu? Ya, satu aja. Meskipun di sininya banyak, satu aja ya, boleh. Siapa yang jadi penulisnya? Ya, boleh. Tapi harus didiskusikan. Ada yang mencari jawabannya di buku. Mana bukunya, Laika? Coba dibuka. Dibuka buku cetaknya di halaman ini. Coba Ibu lihat. Nih ya, kalian bisa cari di buku cetak juga ya. Nah, ya. Ini, Laika. Ya, gimana Queen? Ntar, Bu Sisi ambilin dulu Queen. Iya Queen, ada yang menanyakan? Boleh di bawahnya. Kalau nggak muat boleh jawabannya di bawahnya. Ini kan ada yang kosong. Kalian tulis di bawahnya. Apa makna dari perintahnya Iqra? Ya. Oke, bisa dipahami? Silakan tulis ya. Iya, boleh di bawahnya aja jawabannya. Ya. Ini nanti ditulis juga ya, kalian yang bisa dipahami dari Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, nanti kalian presentasikan juga ya. Dibaca hasil diskusinya. Dibaca hasil diskusi ini sama ini. Nah, makanya kalian tulis diskusinya. Ya. Oke? Paham ya? Bisa? Iya, betul. Ditulis nama anggotanya. Iya, nama kelompoknya apa? Nanti kelompok 2 ya. Ini nanti kalian ketika presentasi, kalian dapatnya kisah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Nanti kalian hasil diskusinya nanti dibacakan di depan teman-teman. Kalian tulis hasil diskusinya di sana. Ya, oke? Ditulis ya. Ditulis hasil diskusi kalian yang ini di sini. Nanti yang ke depan ya, untuk presentasi ke depan. Bisa dipahami? Oke. Nah, kelompok 3 itu tentang apa? Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nah, nanti kelompok 3 dijelaskan ya. Kalian sudah paham tentang berdakwahnya Rasulullah secara terang-terangan. Nah, hasil diskusi kalian nanti tuliskan di kolom yang ini. Nanti kalian presentasikan nanti ke depan. Nih hasil diskusinya kamu tulis ya. Paham Adifa? Iya, nanti ditulis ini. Iya, kalian kan dapatnya kisah yang ketiga ya, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Ditulis hasil diskusi yang ininya juga ditulis. Ya.
Kelompok 4 bisa? Bingung? Oke. Mana bukunya? Oke, nanti kalian itu kan dapatnya ya keteladanan Nabi Muhammad, jujur, sabar, pemaaf, dan teguh. Nah, dari kisah yang keempat ini nanti kalian diskusikan. Hasil diskusi ini kalian tulis di sini. Judulnya apa? Di sini tulis. Ya. Kemudian tulis hasil diskusi yang ini kalian tulis di sini. Yang lembaran yang Ibu kasih di LKPD-nya. Ya, silakan. Kalau boleh. Ya. Semuanya. Semuanya. Ya. Semuanya. Yang ininya satu saja ya. Boleh satu aja ini ya pokok kisahnya yang diambil dari Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nanti ini kan hasil dari diskusi kalian. Tulis kembali. Ya, hasil ortoretannya. Bisa dipahami? Oke. Ya. Jawabannya di sini. Ya. Betul. Kalau yang ini jawabannya ini. Iya. Boleh bergantian ya nulisnya ya. Aku pengen nulis sih, Bu. Boleh bergantian. Sudah kelompok 2? Belum. Sekalinya bisa di ini aja bacain apa hasil diskusinya. Boleh di bawahnya boleh kalau nggak muat ya. Gimana kelompok 3? Oke. Ya. Iya. Iya
tuh ada, kan? Ya, bisa dilihat dari sini. Bisa ada di buku, sudah ketemu? Simla? Sudah ketemu? Sudah ketemu jawabannya? Belum. Dicari. Ya. Ya, mengapa kejujuran penting dalam kehidupan? Coba dijawab. Ya, boleh bergantian ya. Sudah selesai semuanya? Belum. Oke, silakan selesaikan ya tugasnya. Widya, sudah ketemu? Sudah. Sudah? Belum. Ya, kelompok Laika. Sudah? Susah. Mana yang susah? Mana yang susah? Dah? Sudah? Sedikit lagi. Oke. Kalau sudah selesai, nanti kalian presentasikan ke depan ya, supaya teman-teman yang lain bisa tahu ya. Atau boleh ini salah satunya atau dua aja ya. Ini dua ya, boleh ya, boleh dua saja, boleh sebutkan dua ya. Kenapa Queen? Ya, ini pertanyaannya ini. Iya, nggak apa-apa, di sini juga boleh. Ini sudah diskusi yang ini sudah berarti sudah selesai kelompok 1. Oke. Kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai nih. Ayo kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 segera selesaikan tugasnya ya.
Ya. Gimana Al? Yang mana Al? Boleh? Boleh. Boleh 2 saja ya dari hasil diskusinya. Iya. Betul. Ya. Kelompok 1 siap untuk ke depan. Ya, baca hasil dari diskusi kalian ya. Nanti boleh dibacakan sama teman-temannya ya. Mana hasil diskusi yang ini? Mana? Sudah dirumuskan di sini? Ini yang memahami menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Yang dari kelompok 1 ini yang bisa dipahami dari kisah yang pertama. Kalian sudah diskusikan belum yang ini? Sudah. Mana hasilnya? Belum ya? Oke, sok diskusikan dulu. Ini. Ya, kalian nanti hasil diskusi kalian tuh ditulis di sini di LKPD-nya ya. Nanti disampaikan ke teman-temannya. Mulai dari mana ininya judul kisah yang kalian dapat dari kelompok 1 ini. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Kalian tulis. Ya. Yes. Betul. Sudah dibuat kisahnya? Belum. Kelompok 2 sudah selesai? Dikit lagi, oke, alhamdulillah. Kelompok 3 sudah selesai? Dikit lagi, oke. Ya, tuh. Selesai? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk presentasinya ya. Oke, kelas kelompok 3 sudah selesai? Oke. Siapa yang mau duluan presentasi ke depan? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke, kelompok 3 silakan boleh maju ke depan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan. Semuanya. Ya, Diva. Geser. Kami dari ya, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 3 tentang apa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ya, dipegangin boleh. kelompok Yang kencang 3. suaranya. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 terus Akan mempresentasikan presentasikan
dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Kamu aja. Boleh bergantian bacanya. Dakwah secara terang-terangan. Kebenaran, keteguhan, pantang menyerah, sabar menghadapi penolakan, Ya, teman-teman dengarkan. yakin Ya, terhadap presentasi yang ada di pertolongan Allah. Nilai yang saya kagumi dari Nabi Muhammad SAW adalah keberanian dan keteguhan Nabi SAW. Saya akan meneladani beliau secara berani menyampaikan kebenaran walau tidak disukai sebagian orang. Apa tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad saat berdakwah terang-terangan? Beliau dihina, dilempari dan diancam oleh kaum Quraisy. Iya, semuanya. Mengapa Nabi tetap sabar dan tidak membalas? Karena beliau tahu tugasnya hanya menyampaikan kebenaran, hasilnya diserahkan kepada Allah. Bagaimana kamu bisa meniru keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jujur dan tidak takut mengatakan yang benar? Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan Islam secara terbuka. Beliau berdiri di Bukit Syafa dan menyeru kepada kaum Quraisy agar menyembah Allah yang Maha Esa. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang apa? Kisah apa? Dakwah secara terang-terangan. Tentang dakwah secara terang-terangan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Siapa lagi? Kelompok 1 dulu boleh. Maju ke depan. Ya, kelompok 1. Ya, dapatnya tentang kisah apa? Semuanya. Ya, boleh Swen yang baca. Yang mana ibu? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan Mempresentasikan kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Oke. Boleh bergantian. Nai, baca Nai. Nai, Ica. Baca Nai, tentang apa Nai? Ica? Ya, kisahnya, pokok kisahnya apa? Dan keteladanan yang bisa diambil. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Nilai keteladanannya yang dapat dipetik: tekun beribadah, cinta ilmu, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, rendah hati. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang Maria dong tepuk tangannya. Oke. Silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 1. Boleh kelompok 2 dulu. Ya. Ayo kelompok 2 bisa ke depan. Ya. Nih Naila. Oh, Cika, boleh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, bijaksana, sabar, berhati-hati, berpikir strategis, lemah lembut dalam menyampaikan kebenaran.
kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Saya akan meladani beliau dengan cara berbicara dengan sopan, tidak tergesa-gesa, dan menghargai pendapat orang lain. Mengapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena saat itu banyak orang menolak ajaran Islam, jadi beliau melindungi pengikutnya dari bahaya. Apa pelajaran dari cara Nabi berdakwah secara bijak dan tenang? Bahwa dalam menyampaikan kebaikan kita harus sabar dan penuh kasih sayang. Bagaimana kamu bisa meniru sikap ini? Dengan berbicara lembut dan tidak marah saat menasehati teman. Kegiatan memahami. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk melindungi pengikutnya dari ancaman kaum Quraisy. Orang-orang pertama yang menerima dakwah beliau adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Harithah. Strategi sembunyi-sembunyi menunjukkan kebijaksanaan dalam kehati-hatian Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, lengkap sekali ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin berbicara? Oke, Laika, silakan Laika. Saya Sabuhai. Boleh. Perhatikan teman-teman. Tuliskan hasil diskusi kelompok. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan hasil diskusi kelompok berikut. Keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokok kisah keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai keteladanan yang dapat dipetik: kejujuran, kesabaran, pemaaf, teguh pendirian. Nilai yang saya kagumi dari Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran dan kesabaran Nabi SAW. Saya akan meneladani beliau dengan cara selalu berkata jujur, tidak marah meski Bergantian, Sak. teman berbuat salah. Mengapa kejujuran penting dalam kehidupan? Karena orang jujur selalu dipercayai dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya Alia. Bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemaaf? Beliau memaafkan orang-orang Mekah saat Fathul Mekah, menaklukkan Mekah. Apa sikap Nabi Muhammad yang paling kamu tiru? Jujur, sabar, dan tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan. Teladan Nabi Muhammad SAW: jujur, sabar, pemaaf, teguh. Akhlak beliau menjadi teladan utama bagi seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah ya, bagus semuanya presentasinya ya. Dari yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kalian sudah memberikan mendiskusikan kisahnya Rasulullah dalam berdakwah di mana? Di Mekah. Tadi udah ada yang menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, kemudian keteladanan seorang nabi ya. Jadi kalian ya harus memiliki nilai-nilai kesabaran ya, keteguhan, kejujuran, dan kasih sayang. Oke, coba ya, kalian bawa buku tulis kan? Ya, tulis di buku tulis. Hari ini yang mau kalian ubah ya, setelah kalian mempelajari sifatnya atau kisah Nabi Muhammad, kini saatnya kalian membuat komitmen untuk diri sendiri ya. Teladan Nabi yang akan saya amalkan mulai hari
Kalian tulis satu aja boleh. Teladan yang di buku lain, ya. Boleh di buku PAI ya, satu ya. Teladan Nabi yang akan saya amalkan mulai hari ini adalah apa? Dari kisah yang sudah kalian dapatkan materi hari ini. Satu saja. Sudah ditulis? Nah, belum. Satu saja. Siapa yang sudah? Kuen sudah? Apa Kuen? Satu saja. Ya. Tadi kan keteladanan Nabi Muhammad itu tadi apa? Kejujuran, kasih sayang, ya, kesabaran, keteguhan hati. Ya, apa Alia sudah tulis? Apa komitmen Alia nih setelah mempelajari kisahnya Nabi Muhammad? Teladan Nabi yang akan saya amalkan mulai hari ini adalah apa? Laika apa Laika? Apa? Ada yang menanyakan? Ya, boleh di buku lain. Ya. Ya. Silakan tulis saja. Ya, sudah ditulis? Sudah. Nana siapa? Satu aja. Oh, Ara udah apa Ara? Sabar, Masya Allah. Ya, berarti sekarang Ara setelah mempelajari kisahnya Rasulullah, Ara akan berkomitmen, ya, akan berusaha mengamalkan mulai hari ini adalah sabar. Ada lagi? Riri apa Riri? Riri apa? Apa Gladys? Satu saja. Satu. Queen udah? Apa Queen? Lemah lembut, Masya Allah. Ya, boleh lemah lembut. Berarti nanti bisa diamalkan untuk kesehariannya, ya, supaya bisa merubah, ya, sikap kita. Ya. Alika sudah apa? Anasya? Pantang pantang menyerah, Masya Allah. Ada lagi? Raisya apa tadi? Apa? Oke, kejujuran. Cika? Saling tolong menolong. Apa lagi? Siapa lagi? Hafiza apa? Sabar. Sabar. Oke, sama kayak Ara. Apa yang mau diamalkan? Pemaaf. Pemaaf. Wah, Masya Allah. Ya, ya. Seperti Rasulullah ya, yang selalu memaafkan orang-orang yang sudah apa? Yang membuat kasar ya ke Rasulullah. Naila apa Naila? Sabar juga. Sabar juga, Masya Allah. Sabar. Oh, sabar juga. Oke, alhamdulillah ya. Uki apa Uki terakhir? Pemaaf. Pemaaf, Masya Allah, alhamdulillah ya. Teladan Nabi akan kalian amalkan mulai hari ini ya. Tadi ada yang jujur, ada yang pemaaf ya. Ada yang pantang menyerah, selalu berusaha, Masya Allah. Semoga yang kalian tadi sebutkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, alhamdulillah ya. Sekarang inti dari pelajaran ini adalah tadi sabar, ya, pemaaf, jujur, dan teguh pendirian. Alhamdulillah sudah disebutkan oleh teman-teman yang ada di sini ya. Oke, kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa kesimpulannya? Kalian sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Tadi apa Ra? Kita buat kesimpulannya ya. Perjuangan apa? Perjuangan dan akhlak Nabi. Kita belajar hari ini ya. Pelajaran hari ini tentang perjuangan dan akhlak Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Kemudian tadi ya, nilai-nilai yang harus kalian pelajari. Nah, kalian sering udah komitmen bahwa mulai hari ini dan seterusnya saya akan meneladani sikapnya Rasulullah. Tadi sudah disebutkan ada yang sabar, jujur, pemaaf, ya, pantang menyerah, lemah lembut katanya kata Queen, Masya Allah ya.
Oke, kemudian kita memohon kepada Allah agar kita semua dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah. Bisa? Bisa. Insya Allah kalian bisa meneladani kisah-kisah Rasulullah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Diterapkan ya. Mau di rumah, di sekolah, dimanapun harus bisa kalian terapkan keteladanannya Rasulullah. Ya. Oke. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini kita selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga yang hari ini kita pelajari Allah ridhoi ya. Semoga bisa menambah keilmuan kita. Amin ya robbal alamin ya. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang pentingnya silaturahmi. Ya, masya Allah ya. Oke, sebelum kita tutup ya pelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu ya. Kita ucapkan hamdalah, kemudian doa al-asr dan akhir majelis ya, dipimpin oleh Naila. Silakan Naila. Langsung gini aja Nay, dipegang aja Nay. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasehati di dalam kebenaran dan nasihat menasehati di dalam kesabaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu kembali di minggu depan pelajaran PAI ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini gimana?